Kan dalam diri kamu aku, kata Allah. Kenapa kamu tidak lihat? Wajib. Nah, jadi sebelum sampai kita melihat itu, berarti belum sempurnalah ketenangan batin kita. Makanya ibarat kita ini kan bermakrifah. Makrifah itu berkenalan. Kalau kita kenalan dengan seseorang tapi belum nampak wajahnya, tidak sempurna. Atau kita saat bicara dengan seseorang tapi tidak nampak wajahnya, tidak sempurna ya. Jadi baru sempurna hidup, wajib kita mampu melihat Allah yang ada di dalam diri hamba itu. Dan isyarat itu dijelaskan lagi ya, di dalam hadis qudsi, hadis seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nazara ila shay'in ma lam yarallah bihi bahwa batilun. Barang siapa menilik suatu maka tiada dilihatnya Allah di dalamnya, maka tiliknya itu batil, yakni sia-sia. Berarti pengertian melihat Allah di dalam sesuatu tentu pandangannya batin, tidak pandangan zahir. Pandangan batin itu adalah pandangan yang mengembalikan kepada asal. Pandangan yang mengembalikan kepada asal itu tembus 100%, maka takjublah kita ya. Kalau diibaratkan kita melihat cucu salah seorang di antara kita, tapi kalau pandangannya sampai kepada kawan ini, maka kita pasti menyayangi lah anak kecil itu. Cucu si A, menyayangi. Tapi kalau tidak pandai melihat sampai situ, melihat tikus saja, tikus masuk ke rumah, langsunglah tikus dibunuh. Karena tidak nampak Allah, tidak nampak yang punya, tidak nampak yang mencipta. Tapi kalau nampak yang punya, begitu tikus masuk ke rumah, minimal kita ucap salam. Tidak perlu di... Tidak ada lapasnya. Kalem. Dalam hati aja. Kalem. Jadi kalem itu, Dalam hati. ya kalem. Kalem itulah yang bisa dibaca. Dia tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada tulisan, tidak ada lapas. Namanya kalem. Maka kalem itulah yang paling bisa dibaca. Pena dilempar lalu ditangkap, itulah kalem. Dia tidak ada hurufnya, tidak ada suara, tidak ada kalimatnya, tapi ada dalam bacaan. Maka Nabi Muhammad itu secara zahir diperintah oleh Allah. Apa ayat pertama? Baca. Baca. Itulah membaca yang tidak ada huruf, tidak ada kalimat, tidak ada suara. Maka orang kita dulu berkata, alam tak kambang nak jadi guru. Itulah kalam. Nah, inilah yang dibaca. Jadi kalau sampai dibaca level itu, kita bisa berkalam dengan apapun. Angin kencang, rumah kita ada pohon kelapa sangat tua, tapi karena kita bisa berkalam, angin bisa lari. Kita suruh pergi ke seberang. Berkuranglah. Kata kuncinya adalah kalam. Kita mampu berkalam dengannya. Karena ada kadang-kadang Bu, tidak masuk logika. Iya, tapi kita membaca. Baca. Mendung. Kalau di kami di kampung ada namanya jemuran. Jemuran tuh padi yang udah diletakkan di atas tikar. Ya.
Pas baru datang hujan. Lebat sekali. Kan terdengar dari jauh. Zzz. Tapi karena kita pandai berkalam, pandai bernego, membaca, boleh di level awal untuk mendatangkan makrifat pakai kunci-kunci itu, boleh langsung. Engkau sangat durhaka kepada Rabbmu, pergilah engkau ke sana. Ada kehidupan yang harus diperhatikan di sini. Dia kadang ada sampai, tapi belum sampai dekat kita, kering dia. Kadang sampai, tapi seolah di batas. Itu terjadi banyak dilakukan oleh sahabat kita, terutama untuk masalah-masalah yang banyak. Apa masalah yang banyak? Anak keponakan menikah. Pas sedang menikah, hujan sangat lebat, dikhawatirkan banjir pernikahan, kacau dibuatnya. Maka kampung tu dipagarnya. Jadi kampung tidak ada hujan, kampung sebelah lebat hujan. Itu nunggu perintah juga. Ya, ini dia. Makanya baca dulu. Itu yang baca tu. Bukan cita-cita hajat dan kehendak kita. Begitu pandang, dengarkan dulu. Bantulah, bantu. Selesai. Tak perlu dipuji oleh orang. Tapi itulah yang disebut ilahi anta maksudi. Redha Allah. Kalau Allah lah redha, semuanya mudah. Lebih sulit membalikkan telapak tangan. Kalau Allah udah redha, tak masuk dengan akal sehat. Melampaui akal sehat. Itu dia. Jadi kalau tidak sampai level itu, tidak bisalah kita membaca nampak Allah di mana-mana. Yang ada kebalikannya. Sudah ingat waktu kita kecil-kecil dulu, Bunda? Di kampung itu ada kolam ikan biasanya. Di rumah-rumah. Ada kolam ikan kadang di belakang rumah. Kalau kolam ikan di kampung itu kadang banyak katak di dalam. Itu karena kita tidak pandai membaca, begitu nampak katak, ramai-ramai mengambil batu, lempar. Begitu katak naik, lempar. Kita bangga berbuat kezaliman itu. Mati, hebat. Bangga kita karena belum membaca. Tapi kalau sampai di level ini, begitu nampak dia berkesusahan, apa yang terjadi? Kadang-kadang, Bu, kajian makrifat ini dipakai oleh orang yang tidak mengkaji makrifat. Di Eropa itu kadang kita temukan. Kemarin di acara apa itu ada kucing terjebak di dalam lubang yang sangat dalam. Turun kepolisian tu mengambil kucing yang ada di dalam. Kucing juga. Dia tidak mengkaji marifah, tapi menyebut apa namanya? Apa istilah kalau sekarang tu? Begitulah kalau sampai di kajian marifah. Jadi jangankan manusia, ya, binatang pun diberlakukan yang sama karena dia satu rumpun. Abahnya sama-sama Muhammad, bukan Abah Anies Baswedan. Ya. Abahnya sama, ayahnya sama. Jadi abah itu bahasa Arab. Abah, abu, sama bahasa Arab. Daripada papi, papi itu tidak bahasa Arab. Papo manya. Abah. Jadi abuya sama tuh. Abuya kalimat dari abah. Abaya, abuka, bapak. Jadi beda dengan kiai. Ya, kiai. Tapi kalau abuya bahasa Arab. Itu Rasulullah katakan sia-sia kalau tidak nampak Allah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablah." Tiada aku pernah melihat sesuatu melainkan aku lihat Allah sebelum melihatnya. Jadi Abu Bakar itu Allah dulu yang nampak oleh dia sebelum melihat sesuatu. Berarti jauh lebih tajam makrifat, Ibu, ya. Allah dulu yang nampak. Jadi kalau ibarat
lewat kita di rumah, rumah Bu Ajah. Begitu nampak rumah itu, yang nampak Bu Ajah dulu. Ini rumah Bu Ajah nih. Bu Ajah mana? Bu Ajah TBB. Terlalat bawah bibir. Itu dia. Itu dia. Itu jadi Bu Ajah dulu yang nampak dari dulu. Begitu nampak rumah, Bu Ajah nampak, wajahnya nampak. Nah, itu pemahaman Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu seperti itu. Maka kalaulah nampak Allah sebelum melihat sesuatu, tentu kalimatnya pasti sempurna. Dia pasti beradab. Nih, hari ini kan banyak kita temukan, Bu, anak-anak muda, ya, begitu kita kenalan, dia pakai lengan panjang. Tapi begitu sampai di tempat kita, dia ganti dengan lengan pendek, tato semuanya badannya. Gimana kalau kajinya? Kira-kira bagaimana caranya? Kalau sebelum beraja negatif. Negatif ya. Setelah beraja ya mulai. Itu dia. Jadi kalau nampak Allah di sana, tidak akan menghina. Tidak akan menghina. Nah, inilah bedanya, Bu. Ini bedanya. Jadi kalau kita belum sampai, tapayan kira-kira ya, cemana kalimat rendahnya. Cemana kalimatnya ya. Ini Bu aja di postingnya ada prajurit rombongan Hercules ya. Coba ya. Coba. Iya. Nah, kalau tidak sampai di level ini apa terjadi? Kau tidak pandangan seperti ini. Tapi kalau sudah sampai di level ini, tidak ada masalah. Tidak ada yang ditakutkan. Tidak ada yang dirisaukan. Dia tidak akan pernah satu alamat, tidak akan pernah bisa disatukan baut 9 dengan mor 10. Tidak bisa. Tidak bisa. Dipaksakan longgar. Artinya kalau kita niat baik, sejahat apapun dia tidak akan pernah bertemu dengan kita. Kapan dia bisa bertemu? Kalau dia berubah niat kepada niat yang baik, maka bertemulah. Maka disebut kebersamaan. Maka dibuat kajian-kajian kita, ada penyanyi kita namanya Indahnya Kebersamaan, Bu ya. Itu kajian makrifat sebenarnya. Nah, cuma belum apakah benar sampai dia di level itu, tapi itulah kenyataannya. Nah, cuma ada kita pandai menendangkan indahnya kebersamaan, ya. Jadi ternyata seluruh aspek kajian makrifat. Maka di kajian dunia, di kajian zahir insan itu pelaksanaan di insan ini adalah batin, hanyalah keindahan, keserasian. Betul. Tubuh ini tidak mau makai insan ini kalau tidak keindahan, tidak serasi. Jilbab kuning, bajunya ungu. Kira-kira masuk tak, Bu? Itu dipakai di tubuh nih. Gelisah tak, Bu? Tak pede dia, Bu. Kena rohnya, itu dia, tak nerima. Jadi dia tak pernah salah alamat. Asal salah alamat, binasa dia. Maka datang kau pergi arisan tu yang asal alamat, tu tak berani duduk di depan, Bu. Kau dapat duit je lah. Apa begitu dia? Dan seorang bilang awak dia. Iya. Itulah dia. Berarti dia maka tak perlu kita waspada lah gitu, Bu. Padahal sebelum pakai dan bilang tak cocok loh. Iya, ngomong dia. Dia maha tahu. Pakai juga. Dia maha tahu. Yang lebih mantapnya, baju ukuran kita tu M, dikasih double X kan. X kan. Itu dia cuba pakai. Tentu cuma orang-orang lain gedang ni lah kan. Ada pendek jalan ya. Apa gitu ya. Jadi nampak Allah sebelum melihat. Pasti kebesaran. Itu Abu Bakar. Kalau Umar, wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah ba'dah.
Jadi kalau Umar, dia tidak pernah melihat sesuatu itu, melainkan setelah dilihatnya, melainkan aku lihat Allah sesudahnya. Berarti sesudah. Kalau Abu Bakar sebelum melihat Allah dulu dilihat. Kalau Utsman setelah melihat itu terbacalah Allah. Mungkin kita di level ini mungkin banyak ya. Begitu dia masuk bertato, mulai berkata, tapi sadar itu kan Allah yang ingin melihatkan kebesarannya. Itu aman kita. Tapi kalau dapat yang seperti Abu Bakar ya, maka Abu Bakar itu diakui oleh Nabi. Yang pertama, dia tidak pernah ragu dari awal. Maka Nabi mengatakan Islam juga dia yang pertama. Pandangannya beda pandangannya. Ya. Itu Umar. Lalu Utsman, ma'ah. Wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allahu ma'ah. Jadi dia tidak melihat di sesuatu melainkan dia lihat Allah besertanya. Jadi setiap mandang sesuatu itu nampak Allah terus. Allah nampak ibu tuh cantik, suaminya pendek, bibirnya sumbing, giginya ompong. Kira-kira gimana kalau masuk kepada Utsman? Langsung nampak. Maka pandangan orang berilmu berbeda. Setiap pandangan orang berilmu itu adalah zikir, dan diamnya adalah zikir. Modal semua itu hanyalah waktu. Tapi kalau modal semua waktu, setiap pandangannya zikir, diamnya pikir, maka tafakkaru, berpikir sejenak tentang kebesaran Allah lebih utama daripada ibadah 1 tahun ibadah sunnah. Ya, pikir. Modalnya adalah waktu. Ini